siapapun yang datang kita perlakukan sebagai tamu. Yang kedua, kita perlakukan sebagai teman dan sahabat. Jalin komunikasi yang baik, karena bagi saya kopi itu hanyalah perantara atas sebuah obrolan. Dari kopilah akan terjalin pertemanan baru, akan terjalin komunikasi baru, akan terjalin hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Perkenalkan, nama saya Sukma Surya Wijaya, selaku owner atau pemilik Beranda Kopi yang beralamatkan di Jalan Samudin, Kuala Pembuang, Kabupaten Serian, Kalimantan Tengah. Beranda Kopi itu pertama kali mulai mengudara, atau ya kita menyebutnya mengudara sih, atau pertama kali mulai beroperasional itu tanggal 8 Desember 2019. Jadi kalau berbicara mengenai perjalanan dari Beranda Kopi lahir atas dasar sebuah ya agak lucu sih kalau saya bilang, lebih ke atas dasar sebuah mungkin bahasa sekarang kegabutan, karena pada saat itu kebetulan saya baru selesai kuliah di salah satu kota di Indonesia, kemudian balik ke kampung halaman, ke Kuala Pembuang, dan pada saat itu saya masih terbawa dengan suasana kuliah yang mungkin kebanyakan mahasiswa masih hobi begadang. Artinya pada saat itu di Kuala Pembuang masih belum ada tempat yang menyediakan waktu yang hingga larut malam. Oleh karena itulah saya dengan sedikit ilmu yang saya punya, berkat saya menimba ilmu di Jogja mengenai kopi, saya mencicil suatu alat-alat manual, bukan mencicil sih, tapi lebih ke beli untuk digunakan sendiri. Alat-alat manual seperti hand grinder, kemudian manual brew, V60 dan lain-lain. Awalnya memang tujuan utama bukan untuk berjualan, akan tetapi untuk sekedar konsumsi pribadi. Akhirnya makin kesini banyak teman-teman yang mulai datang ke rumah, mulai ngopi-ngopi bareng, mulai diperkenalkan dengan apa sih itu kopi yang emang pure dari beans atau biji kopi. Kemudian salah satu alasan yang lainnya adalah memang pada saat itu 2019 Oktober, pada saat saya pulang di Kuala Pembuang sendiri pada khususnya masih belum ada, atau terbilang minim. Waktu itu masih cuma satu kedai yang memiliki produk kopi, dan menurut saya pun itu tidak menonjol ke kopi, tapi lebih ke produk lain kayak milkshake dan lain-lain lah. Nah, oleh karena itulah setelah tercicil atau setelah terkumpul alat-alatnya, alat-alat manual, saya berpikiran bahwa memang pada saat itu market belum ada, akan tetapi kedai yang memang fokus mengarah ke minuman kopi pun juga belum ada. Dan beberapa kali kasih tester ke teman-teman, ya 80% lah, 80% itu cukup diterima. Artinya produk yang kita punya itu lebih ke mengikuti tren, ke kopi susu seperti itu. Ditanya kenapa tertarik ke kedai kopi atau usaha kopi, memang ada beberapa pertimbangan pada saat itu. Yang pertama, satu, market kopi belum ada. Yang kedua, saya menilai bahwa kebanyakan masyarakat umum di Kuala Pembuang masih terlalu awam dengan rasa biji kopi asli. Memang kalau kita pikirkan lebih jauh, itu antara gambling dan coba-coba. Tapi ya yang namanya kita mau usaha, market belum ada, kita nggak bakal tahu kalau nggak bakal dicoba. Yang namanya rugi pastilah, semua usaha pasti ada rugi, pasti ada untung. Cuman bagaimana caranya kita kalau saya bilang memanajemen resiko sih, mengenai cara pengelolaan dan bagaimana caranya untuk mengembangkan. Jadi sedikit bercerita mengenai awal mula jalannya Beranda Kopi, atau yang saat ini saya lebih senang untuk menyebutnya BRD. BRD itu singkatan dari Beranda. Awalnya Beranda itu hanya bermodalkan 5 juta rupiah. Itu udah termasuk alat dan meja, kursi, gerobak. Bahkan sampai saat ini pun gerobaknya masih ada. Pada saat itu kita untuk meminimalisir budget, mengefisiensikan budget dengan segala risiko yang ada, saya memilih untuk berjualan di depan toko orang tua, dan itu cuman jam operasionalnya dari setengah 7 sampai dengan jam 12 malam.
Nah, memang pada 3 bulan awal semua harus ditangani sendiri. Artinya dengan segala kesibukan saya di siang hari, di kerjaan yang lain, selesai kerja, siang saya harus lanjut untuk menyiapkan keperluan untuk jualan kopi malamnya. Ya, semua butuh usaha, semua butuh kerja keras. Nggak ada yang santai-santai. Artinya, mungkin pepatah mengatakan bahwa proses tidak mengkhianati hasil, itu memang saya rasakan. Dan hasil penjualan di 3 bulan pertama itu jauh dari target saya. Artinya melebihi target lah dalam 3 bulan pertama. Sampai saat ini saya menyimpulkan 2 tahun beranda kopi jalan itu seperti roller coaster. Ya mungkin seperti pada usaha umumnya. Hanya saja memang pada saat itu 8 Desember 2019 kita open, berjalan 3 bulan itu masih normal, bahkan penjualan masih bisa dibilang di atas rata-rata. Kemudian COVID ditanya berdampak apa enggak, sangat-sangat berdampak, apalagi untuk kami pelaku usaha yang menyediakan tempat tongkrongan. Kemudian ya waktu itu yang saya ingat banget adalah 3 bulan kita beroperasional, kemudian COVID, karena memang di depan tempat kita jualan itu adalah lalu lintas yang padat. Saya memutuskan untuk tutup untuk 4 bulan. Artinya mungkin kalau dihitung secara bisnis sangat-sangat merugikan lah. Tapi saya lebih mementingkan karena di rumah ada orang tua yang memang sebagai orang yang rentan untuk terkena virus COVID, saya lebih untuk mengamankan diri lah. Artinya 3 bulan buka, 4 bulan tutup. Kemudian setelah dirasa mulai cukup aman sedikit, kita buka lagi tuh. Buka sampai dengan, kalau nggak salah waktu itu bulan-bulan Agustus atau Juli kita udah mulai buka lagi. 3 bulan buka sambil saya menyiapkan untuk renovasi tempat di tempat yang berbeda. Bagi saya customer adalah segalanya sih. Customer itu segalanya, karena tanpa customer kita bukan apa-apa. Untuk apa kita jualan tapi nggak ada yang beli? Apa kita harus minum sendiri? Apa kita harus konsumsi sendiri sampai habis? Kita udah ngeluarin modal, kita perlu customer untuk membeli produk kita, karena pada dasarnya kita berkarya. Membuat kopi itu adalah suatu seni menurut saya. Artinya kita bisa dengan komposisi yang sama tapi tangannya beda. Menurut saya itu ada sedikit banyak rasa yang berbeda. Entah itu manual brew atau entah itu espresso base atau kopi susu. Karena balik lagi semua itu tergantung bagaimana cara kita untuk mengolah lebih lanjut biji kopi dan segala hal yang mungkin bisa dibilang bersinggungan dengan kopi, susu, fresh milk dan lain-lain. Satu hal yang saya tekankan bagi diri saya sendiri dan juga untuk karyawan-karyawan saya, dari awal selain kita berbicara taste atau selera, memang berbicara selera itu adalah hal yang subjektif. Kalau saya lebih berpikiran bahwa tidak terlalu sangat-sangat tidak bijaksana jika kita memaksakan selera kita akan disukai oleh setiap orang juga. Hanya saja mungkin yang paling saya tekankan adalah kepada teman-teman dan juga kepada saya sendiri itu mengenai hospitality. Artinya siapapun yang datang, oke, kita perlakukan sebagai tamu. Yang kedua, kita perlakukan sebagai teman dan sahabat. Jalin komunikasi yang baik. Karena bagi saya kopi itu hanyalah perantara atas sebuah obrolan. Nah, setelah itu dari kopi lah akan terjalin pertemanan baru, akan terjalin komunikasi baru, akan terjalin hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Itu bukan karena kopinya, akan tetapi mungkin lebih dipengaruhi oleh suasana menurut saya. Makanya kalau ditanya apa sih yang membedakan BRD dengan yang lain, kita nggak menawarkan tempat yang spesial. Yang menurut saya ini, saya sendiri pun berpendapat bahwa ini standar. Artinya masih banyak tempat lain yang lebih nyaman. Akan tetapi sampai saat ini kenapa kita dalam 2 tahun mampu eksis, mampu konsisten, mampu sustain juga dengan kondisi bahwa 2 tahun berjalannya Beranda itu mulai banyak kedai-kedai lain yang bermunculan. Mungkin kalau kita kalkulasikan 10 sampai 12 kedai saat ini udah mulai ada di sini. Cuman kita tetap bisa untuk
berjalan running, walaupun yang namanya usaha roller coaster, kadang di atas kadang di bawah. Bagaimana cara kita untuk memperlakukan customer, memperlakukan siapapun customer yang datang, kita perlakukan sama. Saya selalu menekankan kepada teman-teman, kepada semua orang yang pernah ada di balik bar BRD, bahwa jalinlah komunikasi yang baik dengan customer. Artinya kita bukan SKSD, tapi kita mencoba untuk mendekatkan diri. Nggak perlu takut, nggak perlu malu. Selagi kita nggak melewati batasan privasi orang, ya nggak masalah menurut saya. Karena dari situlah dalam 2 tahun ini saya mendapatkan banyak teman, banyak relasi dari kopi, dan alhamdulillah sampai saat ini hubungan itu terjalin dengan baik. Ada beberapa hal menarik dan mungkin bisa saya simpulkan itu adalah hal-hal lucu selama 2 tahun beranda jalan. Artinya terlepas dari segala kendala dan segala hal-hal yang menurut saya itu menjadi suatu keuntungan bagi saya, hal menarik ini tentu menjadi salah satu cerita dari perjalanan kami. Dimulai dari patroli atau tim satgas yang hampir tiap malam datang, artinya menyikapi mengenai COVID, dan ada juga customer yang memang juga setiap hari datang, dia udah coba semua menu dan minta untuk dibuatkan satu menu yang menu baru yang tidak ada di menu. Akan tetapi karena kita memang sebelumnya belum ada ngedevelop menu, kita berusaha untuk mengikuti apa permintaan dari customer. Beliau minta dibuatkan sesuatu yang segar, lebih mengarah ke mocktail kopi, kita buatkan. Cuman dengan satu disclaimer bahwa kita memohon maaf apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Seenggaknya kita mencoba mengikuti apa yang diinginkan, dan itu menurut saya salah satu hospitality dari kami kepada customer seperti itu. Kita tidak mentah-mentah untuk menolak, kita berusaha untuk mengikuti apa permintaan dari customer. Sebagai pemilik dari Beranda Kopi, tentunya saya dan teman-teman berharap bahwa kedepannya Beranda akan bisa semakin berkembang, entah itu dari segi bangunan, entah dari itu segi servis, segi pelayanan, produk, makanan, snack, atau minuman, dan lain-lain. Karena setiap pengusaha atau wirausaha pasti menginginkan usahanya berkembang. Artinya dengan kita semakin berkembang, kita bisa menarik lebih banyak lagi tenaga kerja, kita bisa mengurangi pengangguran, kita bisa membantu untuk memutar roda perekonomian di daerah. Pesan saya kepada teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha, entah usaha di bidang apapun itu, di sektor apapun itu, selagi usaha yang kita jalankan adalah halal, tidak merugikan orang lain, kita tidak menipu, kita tidak mencuri, jalankan. Percuma kita punya banyak plan tapi tidak ada action, dan begitu juga kita action tapi tanpa ada plan, akhirnya semua itu berjalan tapi tidak berimbang. Saya tidak menyimpulkan bahwa itu salah, akan tetapi akan lebih bagus jika semua itu difikirkan matang-matang, kemudian diimbangi dengan action yang serius. Karena sampai pada saat ini, Kuala Pembuang, Indonesia pada umumnya, dan Kuala Pembuang pada khususnya, memerlukan generasi-generasi seperti kita untuk penerus bangsa. Artinya UMKM menurut saya adalah salah satu bidang usaha untuk menggerakkan roda perekonomian, baik untuk negara, baik untuk daerah. Dan selain itu, dengan adanya UMKM, kita turut membantu mengurangi angka pengangguran, kita bisa menarik banyak lapangan pekerjaan. Karena hari ini menurut saya di era digitalisasi, pekerjaan itu tidak semata-mata untuk menjadi ASN. Pekerjaan tidak semata-mata untuk menjadi bekerja di kantoran. Nggak masalah, bekerja di kantoran pun itu hal yang menurut saya hal yang bagus. Cuman untuk bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang, menurut saya salah satunya adalah dengan cara berwirausaha. Mungkin bekerja di kantoran atau sebagai ASN bisa sebagai batu loncatan untuk kita mencari modal. Dan satu hal bahwa modal uang adalah hal nomor sekian menurut saya. Banyak modal-modal lain yang bisa kita gunakan untuk memulai usaha, karena contohnya kepercayaan,
kemudian jaringan atau relasi kita terhadap orang lain, kemudian komitmen kita, terus personal branding kita terhadap orang lain, itu semua adalah modal. Jadi jangan cuma dikerucutkan bahwa modal adalah modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Seperti itu. Terima kasih.